Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube channel saya Agus Supriyatna dengan NPM 181063102007. Di sini saya akan membahas tentang budaya organisasi dengan tema membangun budaya inovasi dengan dosen pengampu Ibu Novian Ekawati SEMM. Yang pertama ada budaya inovasi dalam organisasi. Sebenarnya apa sih budaya inovasi dalam organisasi itu? Yang pertama ada menurut Latans tahun 1998 bahwasannya budaya organisasi adalah norma-norma dan nilai yang mengarah pada perilaku anggota organisasi. Semua anggota akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima di lingkungannya. Selanjutnya, menurut Tanjung Sari pada tahun 2014, inovasi adalah kemampuan untuk mengimplementasikan ide kreatif terhadap peluang dan masalah yang ada untuk memperkaya kehidupan. Dengan kesimpulan bahwa budaya inovasi itu diartikan sebagai suatu sistem dalam organisasi yang senantiasa berupaya untuk menciptakan ide kreatif dan hal-hal baru yang akan memberikan kontribusi positif bagi suatu organisasi. Yang kedua, yaitu menciptakan budaya inovasi. Menurut Nicholas Lee, Vice President Group Customer Experience, untuk menciptakan budaya inovasi itu diperlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada berpikir ke depan. Selalu memikirkan tren apa yang akan terjadi ke depan. Nah, di sini perusahaan harus memikirkan apa yang akan terjadi bahkan sampai 10 tahun ke depan agar budaya inovasi dapat tercipta. Yang kedua, kesempatan mencoba ide baru. Perusahaan terbuka dengan hal-hal baru. Jadi perusahaan itu tidak menutup dengan hal-hal baru, tidak menutup inovasi apapun, tidak menutup ide-ide ataupun gagasan yang dikeluarkan oleh para karyawannya, agar terciptanya suatu budaya inovasi tersebut. Yang ketiga, itu update perkembangan teknologi. Update perkembangan teknologi itu dapat memprediksi produk teknologi terdepan. Nah ini, jika perusahaan hanya mengandalkan teknologi yang kuno atau yang sekarang saja banyak digunakan, maka perusahaan akan tertinggal oleh perusahaan lainnya. Contohnya, jika perusahaan tidak menggunakan mesin produksi dengan teknologi terbaru, maka produktivitas tidak akan mencukupi. Produktivitas tidak akan mencapai suatu hasil yang maksimal, seperti kuantitas yang kurang banyak, kualitasnya juga kurang bagus, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada reward, penghargaan terhadap karyawan yang memiliki gagasan baru. Nah, setiap perusahaan itu harus bisa menghargai, memanusiakan manusia setiap karyawan, terutama bagi mereka yang berprestasi, seperti memunculkan gagasan-gagasan baru terhadap suatu perusahaan. Yang terakhir yaitu berani menghadapi risiko. Nah, dalam hal ini, jika semuanya sudah terkumpul yang tadi disebutkan, maka perusahaan harus berani menghadapi risiko yang akan terjadi. Akan tetapi risiko di sini dapat diminimalisir oleh suatu manajer di perusahaan. Dengan bagaimana mereka meminimalisir suatu risikonya agar suatu budaya inovasi ini tidak sia-sia dan juga mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, ada penghambat budaya inovasi. Apa saja sih yang menghambat? Yang pertama, ada self-centered, yaitu individu yang hanya fokus pada dirinya.
Jadi ketika para karyawan hanya fokus pada dirinya sendiri, di situ tidak akan ada kerjasama tim, akan kurang sekali kerjasama tim. Jadi di situ akan ada penghambat budaya inovasi. Selanjutnya ada Mr. Right. Dapat kita ketahui bahwa kita pasti mengetahui Mr. Right itu yaitu individu yang merasa bahwa dirinya adalah yang paling benar. Ketika seorang karyawan merasa paling benar ataupun bahkan atasan ketika merasa dirinya adalah paling benar, itu dapat menghambat budaya inovasi. Para atasan juga harus mampu mendengarkan apa yang diajukan oleh bawahannya. Para manajer hendaknya menerima semua kritik dan saran yang bisa membangkitkan budaya inovasi dalam suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu completion. Menganggap dirinya paling paham sehingga enggan belajar. Di sini sepertinya masalah tertumpu pada setiap manajer. Ketika manajer itu menganggap dirinya adalah paling hebat dan dia tidak mau mendengarkan apa yang disarankan oleh karyawannya, maka di situ menjadi faktor penghambat budaya inovasi. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh para manajer hanya stuck sampai perusahaan berada di zona nyaman saja. Jadi membuat perusahaan tidak berkembang kemana-mana, dia hanya jalan di tempat. Faktor penghambat lainnya yaitu ada budaya silo. Jadi budaya silo ini adalah budaya yang mana fokus terhadap kinerjanya masing-masing. Misalkan dalam suatu departemen keuangan, para karyawannya ya sudah hanya memikirkan tentang pekerjaan yang ada di departemen keuangan. Tidak peduli dengan bagaimana di departemen akunting, tidak peduli dengan departemen produksi, hanya memikirkan satu departemen saja. Itu termasuk yang dikatakan budaya silo, yaitu seperti kotak di dalam kotak, karena mereka hanya fokus kepada Key Performance Indicator atau di sini kita sebut KPI singkatannya. Mereka hanya fokus kepada indikator kunci dari performance atau kinerja saja. Yang selanjutnya yaitu menjadi faktor penghambat juga ada fear of failure, ketakutan pada kesalahan. Biasanya para safety player yaitu istilahnya pemain yang berada di zona nyaman tidak akan merubah banyak hal. Jadi dia takut akan kesalahan. Seperti tadi dikatakan di atas, perusahaan harus mampu mengambil risiko, tapi jika perusahaan tidak mampu mengambil risiko, maka itu akan menjadi penghambat budaya inovasi. Selanjutnya yaitu ada comfort zone. Ini sepertinya agak nyerempet kepada fear of failure. Tapi di sini bedanya mungkin dia tidak takut, tapi dia cuman hanya nyaman di zona, ya udah zona nyamannya dia, zona hijau. Dia tidak mau keluar dari zona hijau karena dia sudah nyaman. Padahal ketika suatu perusahaan dianggap aman, sebenarnya tidak ada yang aman. Karena suatu kompetitor yang banyak di luar sana selalu mencari celah. Ya mungkin comfort zone ini adalah celah bagi kompetitor lainnya agar bisa mendobrak inovasi yang lebih sempurna dibanding perusahaan tersebut. Yang selanjutnya itu ada blame others, menyalahkan orang lain akan menutup peluang hal baru. Jika seorang manajer, karyawan ataupun individu ataupun setiap orang yang berada di perusahaan tersebut saling menyalahkan orang lain, maka di situ akan menutup dan menghambat budaya inovasi. Nah, jadi teman-teman di sini ada case budaya inovasi dalam Kaizen. Jika teman-teman belum mendengar Kaizen atau bagi teman-teman yang sudah paham Kaizen, mungkin bisa lebih paham lagi di video saya kali ini. Apa sih Kaizen?
Kaizen itu adalah perbaikan berkelanjutan. Jadi konsep ini diperkenalkan oleh Taichi Ohno, mantan Vice President Toyota Motor Corps di Jepang. Kaizen ini berarti perbaikan secara proses, cara terus-menerus untuk meningkatkan suatu dan produktivitas output. Perbaikan secara terus-menerus. Jadi tidak ada pun suatu kesalahan, maka akan terus ada perbaikan. Apa saja sih poinnya? Yang pertama, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini. Yang kedua, tidak boleh ada satu hari pun yang terlewat tanpa adanya perbaikan. Yang ketiga, masalah yang timbul merupakan kesempatan melakukan perbaikan. Yang keempat, menghargai ada perbaikan walaupun kecil. Yang terakhir, perbaikan tidak harus memerlukan investasi besar. Jadi dalam budaya Kaizen itu menganut juga budaya inovasi. Karena di sana dikatakan bahwa perbaikan selalu dihargai walaupun kecil. Seperti halnya dalam suatu perusahaan ketika departemen produksi di line atau line ada berbagai macam sebutan. Jika line-nya itu dirasa peralatan kurang tertata, maka ada suatu perbaikan dalam suatu organisasi, yaitu dengan menempatkan peralatan produksi pada tempatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.